Shalom. Berikan tepuk tangan untuk tim Praise and Worship. Tugas mereka luar biasa karena tugas mereka memudahkan tugas saya. Karena mereka yang kalau nyanyi di lagu pertama mereka akan lihat muka-muka yang masih mikirin gini. Rumah udah gue kunci nggak tadi ya? Nah, itu lagu pertama biasanya gitu. Makanya sering banget mereka bilang gini, ayo Bapak Ibu masuk ke dalam hadiratnya lebih dalam, biasa kan gitu ya. Jadi mereka tuh kelihatan ada yang misalnya kalau di ibadah raya lagi bertengkar suami istri, kelihatan tuh dari atas. Itu lagu-lagu pertama biasanya. Kalau di sini sih kayaknya enggak sih. Tadi mereka lagu pertama semuanya udah langsung dalam hadirat Tuhan kayaknya ya. Jadi tugas saya lebih mudah. Jadi saya naik ke atas tuh semua udah nyatu gitu. Makanya apresiasi kepada tim Praise and Worship tuh harus luar biasa karena tugas mereka sangat berat. Saya udah 26 tahun pelayanan dan saya selalu sangat-sangat menghargai apa yang mereka lakukan. Terima kasih buat undangannya. Saya bukan berasal dari Bandung, saya tinggal di Jakarta. Istri saya dari Bandung. Nah, istri saya besar di Gang Rama. Kalau ada yang pernah tinggal di situ pasti tahulah areanya. Ya. Jadi sampai sekarang mertua saya juga nggak jauh dari situ, di belakangnya IP tinggalnya. Waktu sebelum airport dipindah, itu kan jalurnya pesawat turun ya. Nah, satu hari saya lagi di situ, lagi di rumah mertua, tiba-tiba mami mertua saya bilang gini, Bill, udah lama loh pesawat tuh nggak mendarat di sini. Mami, barusan aku dengar pesawat lewat. Dia bukannya karena dia nggak bisa dengar, enggak. Orang kalau udah keseringan dengar, jadi nggak dengar, paham nggak? Terus saya bilang gini, Mi, barusan lewat loh pesawat. Kamu ngada-ngada aja, udah lama gak lewat sini, lewat mana kalau gitu pesawatnya? Terus lama-lama pas lewat lagi, tuh denger gak? Iya ya masih ada lah Mi. Itu karena udah setiap hari denger, lama-lama jadi gak denger gitu ya, udah kebiasa. Nah firman Tuhan pagi ini kita mau belajar, jangan kehidupan kekristenan kita tuh jadinya karena udah terbiasa datang ibadah gitu ya. Terus kemudian ikutan sama persekutuan doa misalnya, apapun lah itu. Terus akhirnya jadi rutinitas, tau gak? Lama-lama kita akhirnya bahkan ya, yang kita sebut diri kita orang Kristen, tapi akhirnya kita bilang gini, kok saya gak peka sama suara roh kudus ya, kok saya gak bisa dengar Tuhan ya, kok saya begini ya, kok saya akhirnya bosen ya, dan lain sebagainya. Makanya setiap hari, kita tuh harus bisa bedakan antara orang yang agama Kristen sama orang Kristen. Orang agama Kristen tuh banyak. Tapi kalau kita berani sebut bahwa saya adalah orang Kristen, itu berarti Kristen adalah Christianity, itu berarti adalah saya pengikut Kristus. I'm the follower of Christ. Saya adalah disciple of Christ. Kalau kita menyatakan diri kita seperti itu, kita harusnya paham bahwa diri kita betul-betul adalah orang yang ikut hati Tuhan. Itu akan membedakan paradigma kita, akan mengubah paradigma kita daripada sekedar orang yang hanya bilang bahwa ya saya punya agama saya Kristen. Gini, selama kita hidup di dalam dunia, kita tidak akan lihat Tuhan secara fisik. Nggak akan. Nah itu yang akhirnya merepotkan banyak orang, dan membuat iman banyak orang gugur. Karena orientasi kita, orientasi kepercayaan kita itu adalah sesuatu yang kita lihat. Saya lihat sesuatu, saya percaya. Saya lihat sesuatu, itu menjadi sesuatu kenyataan dalam hidup saya. Contohnya gini misalnya, ya. Bill, lu tahu nggak di PVJ lagi ada sale? Misalnya ada teman saya ngomong gitu ya. Terus saya bilang gini, lu tahu dari mana? Gue denger tuh, katanya teman gue di sana, dia denger, dia bilang gitu ya. Terus saya bilang gini sama dia, ngawur loh, gue barusan dari PVJ, gue lihat sendiri gak ada. Dia percaya gak sama saya? Langsung percaya, karena penglihatan mengalahkan pendengaran. Gue udah lihat sendiri gak ada, oh oke. Udah, selesai udah. Jadi itu betapa kuasanya sebuah penglihatan manusia. Makanya di Alkitab, kalau kita mau belajar layer-layernya gitu ya, level yang paling bawah tuh adalah gak lihat, gak percaya. Itu banyak lah orang kayak begitu. Ini semuanya normatif ya. Nggak lihat, nggak percaya. Itu dialami sama Raja Ahaz. Dia dikepung sama berbagai-bagai kerajaan. Terus kemudian kerajaan Yehuda ini udah mau rontok.
Didatengin nih Raja Ahaz sama Nabi Yesaya, karena semua raja tuh pasti ada seorang nabi yang mendampingi. Zamannya dia Nabi Yesaya. Nabi Yesaya datang kepada dia, bos, tenang aja bos, Tuhan akan sendiri menolong Anda. Bahkan kalau saya bisa tambahkan, 700 tahun lagi setelah saya bicara begini, dia akan menjelma jadi manusia. Dan Yesaya bilang, dan pertama kali kata Immanuel itu keluar di Yesaya pasal yang ke-7, diberikan kepada Raja Ahaz. Bos, Tuhan yang mau menolong Anda ini, dia akan menjelma jadi manusia, lahir dari seorang perawan, namanya disebut Immanuel, artinya Allah menyertaimu. Raja Ahaz bilang begini, gak usah deh, jangan ngerepotin Tuhan. Saya mau minta bantuan yang udah pasti-pasti aja yang kelihatan depan mata. Siapa? Ada Raja Asyur yang mau bantu dia. Udah sama dia aja. Beneran dong minta bantuan Raja Asyur. Lama-lama Raja Asyur bilang begini, enak aja gue bantuin. Gue minta duit dong. Lama-lama dia dijajah secara upeti. Secara ekonomi dijajah. Akhirnya perkakas bait Allah dijual sama Raja Ahaz untuk bayar Raja Asyur. Bahkan anaknya Ahaz yang namanya Hizkia dikepung sama ratusan ribu tentara Asyur karena mau diambil teritorinya. Ini akibat-akibat daripada seseorang yang udah dikasih tahu terang-terangan, Tuhan mau menolong Anda, dia bilang ini gak usah. Karena tidak lihat, tidak percaya. Level di atasnya sekarang, udah lihat loh, tapi gak percaya. Siapa? Petugas kuburnya Yesus. Dia udah lihat Yesusnya bangkit, prosesi kebangkitan terjadi di depannya dia. Dia lari ke mahkamah agama, dia bilang begini, Pak, itu beneran bangkit tuh, itu betul-betul Tuhan bangkit dari kematian. Mahkamah agama bilang begini, kamu gak boleh ngomong-ngomong begitu. Kamu harus bilang ke semua orang bahwa tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Kebohongan itu Alkitab katakan tersiar sampai hari ini. Hoaxnya tersiar sampai hari ini. Sampai hari ini di Israel gak sampai 5% percaya Yesus. By the way, doain saya bulan depan saya ke Israel. Yang tadinya 30 orang sekarang tinggal 7. Karenanya menurun. Kan 30 tahun lalu pas mulai perang. Masih semangat kan. Ntar tenang aja Pak Billy, November tahun depan pasti perang udah selesai. Makin parah perangnya. Tinggal 7. Saya bilang sama penyelenggara, saya bilang ini, ya udah berangkat aja, kasihan mereka udah bayar, udah biarin aja. Tapi memang gak semuanya di Israel sih. 5 harinya di Israel, 5 harinya lagi di Turki mau belajar 7 gereja. Jadi kalau ada apa-apa ya udah langsung ke Turki aja, udah selesai di situ. Tapi doain ya. Pasti aman sih, Tuhan pasti tolong ya. Kalau Tuhan gak izinkan, Tuhan gak izinkan. Tapi kalau Tuhan izinkan pasti Tuhan jaga. Nah, level yang di atasnya lagi. Gak lihat, gak percaya, udah lihat, gak percaya. Level di atasnya dialami sama Thomas. Udah lihat, akhirnya lihat, baru percaya. Itu normal juga. Setelah lihat baru percaya. Makanya keluarlah ayat ini, Yohanes 20 ayat 29. Coba lihat ya. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Karena udah lihat percaya ya. Sekarang lihat kalimat yang kedua. Ini kalimat yang kedua adalah untuk kita semuanya di tempat ini. Berbahagialah atau makarioslah atau diberkati bahasa aslinya. Mereka yang tidak melihat, kita semua hari ini yang tidak lihat Yesus secara fisik, namun apa? Percaya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Karena kita gak lihat dia dan kita tetap utarakan, Tuhan aku percaya kepadamu. Nah sekarang kita tarik lagi lebih dalam nih. Tadi kan barusan kita nyanyi. Tuhan aku terhubung denganmu. Firmanmu adalah kedaulatan atas hidupku. Beneran? Atau cuman karena lagunya enak aja angkat-angkat tangan. Ayo. Terus kata-katanya pasti tanya, lupa Pak tapi lagunya enak banget sih gitu. Kalau nyanyi kata-katanya diperhatiin loh. Udah gitu bener-bener nyanyi dari hati. Kan katanya firman berdaulat. Ayo, berarti apa? Berarti Tuhan berdaulat atas hidup kita. Nah kalau Tuhan berdaulat sama hidup kita, terus kita bilang bahwa saya adalah pengikut Kristus, berarti diajak kemana aja sama dia, harusnya ngapain? Ngucap syukur. Ayo. Kan pengikut. Kita kalau pegang tangannya dia, kita bisa lepasin karena kita akhirnya bisa gak setia. Tapi kalau Tuhan memegang tangan kita dan kita membiarkan tangan Tuhan memegang kita, gak akan pernah lepas. Gak akan pernah lepas. Saya waktu masih kecil, jalan sama kedua orang tua saya ya,
di tempat keramaian, pegangin tangan kanan, misalnya tangannya papa sebelah kiri tangannya mama, sering banget sebagai anak kecil kita bawel kan, mau kemana sih, terus mereka selalu bilang begini, udah tenang aja jangan bawel. Tapi apa, ujung-ujungnya yang terjadi apa? Pasti ntar makan, ujung-ujungnya ntar pulang, dan selalu aman aja, aman dan nyaman gitu kalau jalan sama mereka, walaupun gak bisa lihat ujungnya. Kan masih pendek segini, yang bisa dilihat hanya belakangnya orang aja sama kaki-kaki, gak bisa lihat dari atas. Mereka kan yang lihat, mereka yang tahu. Ingat loh, kita jalan sama raja atas segala raja loh, sumber atas segala sumber yang maha hadir loh. Sekarang hari apa? Besok hari apa? Tuhan sudah ada di hari Rabu loh, menyiapkan yang terindah bagi kita. Karena dia maha hadir, dia ada di hari Rabu, dia ada di hari ini. Bersama dengan kita nuntun kepada hari besok. Bahkan 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi dari sekarang dia udah ada di sana. Dia udah menyiapkan masa depan. Dia menembus kronos atau waktunya manusia. Karena dia bergerak di dalam kairos. Itu sebabnya dia katakan adalah Tuhan itu maha hadir, maha kuasa, maha tahu. Kita enggak. Jadi kalau tangan kita dipegang sama dia, dia melangkah di depan kita, dan Alkitab selalu mengatakan Tuhan mendahului saya, dia menyiapkan yang terindah. Harusnya kita ikut aja, pasrah istilahnya, sama tangan yang memegang tangan kita. Sesekali lewat lembah kekelaman, sesekali lewat hal-hal yang gak enak. Di Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, though I walk through the valley of the shadow of death. Ketika aku melewati lembah kekelaman, berarti hanya melewati, gak tinggal di situ. Di lantai 8 Singapore General Hospital tahun 2019, saya dirawat kena cancer, itu lantai kemo. Tiap hari orang menjerit, orang menangis, orang meraung-raung, bahkan mau bunuh diri di lantai 8. Karena cancer sakit, diobatin makin sakit. Itu lantai saya. Kamar kebuka dikit, pintunya ngeliat di ujung, ada anggota keluarga lagi nangis menjerit-jerit karena keluarganya baru meninggal. Sebelah kamar saya kanker paru-paru, batuk gak stop-stop. Saya doain, karena saya juga kasihan dengerin dia batuk tuh sampai nembus tembok, bayangin. Setelah 2 hari saya tanya sama suster, kok udah gak batuk lagi? Suster bilang udah meninggal pak. Sampai saya takut doain orang. Tiba-tiba suster datang ke kamar pegangin perut, kenapa? Baru ditendang sama pasien karena dia mau loncat dari lantai 8 mau bunuh diri, buka jendela. Di situ saya baru sadar ternyata lantai 8 saya tuh di luar jendela tuh teralis semuanya. Supaya kalau sampai jendelanya dibuka, itu ada tralisnya, karena memang attempted suicide, orang yang mau bunuh diri itu banyak banget di situ. Sampai banyak pasien diborgol di tempat tidur. Itu lembah kekelaman saya sama istri saya. Saya bilang, Tuhan, ini yang saya lihat di depan saya. Kalau saya nggak punya iman kepada Tuhan dan nggak ngikutin arah dan langkah Tuhan dalam hidup saya, habis iman saya di situ. Gugur imannya. Itu yang saya lihat kok. Tapi saya selalu kutip firman yang saya bilang, Tuhan, aku adalah orang yang sangat diberkati. Walaupun aku gak lihat Tuhan secara fisik, namun aku percaya. Aku percaya langkah-langkahmu indah bagiku. Aku percaya yang engkau katakan firman adalah pelita, bukan lampu sorot toh. Gak bisa lihat ujungnya, cuma bisa lihat hari lepas hari. Cuman kayak pelita kecil gitu. Gak apa-apa Tuhan, yang penting kan jalan sama Tuhan, pasti aman ujungnya. Gak bisa lihat. Nah sekarang kita harus pertanyakan ini kepada diri kita sendiri. Saya kenal Tuhan seperti apa ya? Kalau saya mengatakan saya orang Kristen, saya pengikut Kristus, berarti saya harus betul-betul paham bahwa apapun yang dia arahkan hidup saya, apapun yang dia gandeng hidup saya kepada sesuatu tempat, itu pasti aman dan nyaman bagi saya. Walaupun saya gak suka ketika lagi jalan. Makanya Tuhan tahu, Tuhan tuh sangat tahu bahwa kita akan terkecoh dengan apa yang kita lihat. Makanya firmannya kepada Yosua juga begitu. Yosua 1 ya, coba lihat ya. Yosua 1 ayat 2 sampai ayat 6 mengatakan begini. Yosua 1 ayat 2 sampai 6. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Peralihan kepemimpinan nih. Musanya udah mati, sekarang kepemimpinan dikasih kepada Yosua, masuk ke tanah perjanjian. Perhatikan ayat 3, ini janjinya Tuhan kepada Yosua ya, detail. Detailnya dahsyatnya minta ampun. Dikatakan begini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Detail.
Dengan kata lain, kamu masuk, kamu injakan kaki kamu di tempat itu jadi milikmu. Berarti sebelum dia masuk ke tanah perjanjian, kemenangan udah di tangannya dia dong. Berarti waktu dia mau masuk ke tanah perjanjian, dia udah masuk dengan kemenangan di pihaknya dia. Karena Tuhan udah janjiin itu. Bahkan di ayat berikutnya, teritorinya dikasih tahu sama Tuhan detail. Dari padang gurun, gunung Lebanon sebelah sana sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, laut besar sebelah matahari terbenam. Semua akan jadi daerahmu. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, ayat berikutnya bilang begini, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Wow, seumur hidup loh. Jadi dia lagi jalan nih misalnya ya, terus dia ketemu sama musuh, kalah musuhnya pasti. Kenapa kalah? Sebab aku, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang persis disampaikan sama Yesus kepada setiap anak-anaknya. Kenapa? Karena sudah dimeterai dengan perkataan selesai di kayu salib. Jadi hari ini kalau kita berdoa dari posisi yang udah menang sebenarnya. Makanya saya selalu katakan kepada orang-orang yang sedang sakit, jangan minta-minta kesembuhan kalau berdoa. Doanya harus dengan kalimat iman, bilangnya apa? Tuhan terima kasih kesembuhan sudah disediakan bagi aku. Karena bilurmu sudah tercurah di kayu salib. Sudah selesai bahkan di kayu salib. Berarti kesembuhan, pemulihan sudah disiapkan dan sudah diberikan. Aku terima Tuhan yang terbaik dalam hidupku. Karena berdoa dari posisi menang. Yosua masuk tanah perjanjian dari posisi yang udah menang. Nah, kok bisa setelah dikasih janji yang detail ini, ayat berikutnya Tuhan ngomong begini, agak aneh sih, agak-agak paradoks gitu ya, agak-agak berlawanan. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Tuhan gak bilang begini sama dia, saya udah kasih janji ya, oke sekarang tenang aja udah. Enggak, Tuhan gak bilang gitu. Ayat berikutnya Tuhan bilang begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Udah dikasih janji detail loh. Karena Tuhan tahu manusia akan selalu terkecoh dengan apa yang dia lihat. Yosua akan berhadapan sama musuh. Yosua akan lihat rintangan, sungai Yordannya deras loh airnya. Yosua akan lihat bangsa Israel yang bersungut-sungut dan komplain dan marah-marah sama dia. Itu yang akan dilihat. Makanya Tuhan bilang ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahasa Inggrisnya be strong and courageous. Itu diulang sampai 4 kali kata ini. Sebab engkau, kenapa harus kuat dan teguh? Sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hari ini kita gak mimpin bangsa. Hari ini kita mimpin pribadi yang paling sulit dikalahkan dan diatur. Siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Yang paling sulit dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Itu sebabnya dia hanya bisa mengaum-ngaum. Hanya bisa ganggu kita lewat pikiran. Pribadi yang paling sulit dikalahkan bukan iblis, diri kita sendiri. Pribadi yang paling sering bicara sama kita siapa? Diri kita sendiri. Ayo. Terus kalau diri kita sendiri ini tidak memiliki kebenaran firman, kita akan ngasih tahu diri kita hal-hal yang pasti ngawur. Hal-hal yang bukan kebenaran yang membuat kita stres, depresi, karena pemikiran kita salah semuanya. Karena apa? Gara-gara apa? Nggak kenal siapa Tuhan. Kok gitu Pak, gak kenal Tuhan? Saya datang ibadah, saya orang Kristen, saya tahu Tuhan siapa. Oke, saya mau tanya, kenal Tuhannya seperti apa? Karena banyak orang yang kenal Tuhan hanya kenal pemberiannya, gak kenal isi hati Tuhan. Makanya Florence Chadwick, seorang perenang open water swimmer. Dia adalah orang yang kalau berenang itu di alam terbuka. Di danau, di laut, di selat, dan maraton kalau berenang. Dia hidup dari tahun 1918 sampai 1995. Ada 1 tahun di mana dia berenang dari sebuah pulau namanya Catalina menuju ke pantai California bagian utara. Itu jaraknya 41 kilo. Dan waktu dia lagi berenang, itu zaman itu belum ada GPS, belum ada pin drop, belum ada Google Map, sehingga dia nggak bisa tahu arahnya berapa lama lagi ketika dia berenang. Dia cuma dikasih tahu arahnya ke situ. Itu sebabnya dia didampingin sama beberapa perahu krunya dia untuk ngarahin supaya berenang alurnya betul ke arah situ.
Dan ibunya ikut di salah satu perahu itu. Waktu dia lagi berenang, tiba-tiba kabut turun. Kabut di daerah Northern California, di daerah California atas utara itu memang agak parah. Saya pernah bawa mobil di situ, ya kemarin juga berapa tahun, 2 tahun lalu kita ke situ. Itu masih oke sih kabutnya, tapi serem, deg-degan saya bawa mobilnya. Udah gitu mereka lagi pada tidur lagi, istri anak-anak saya tidur semua. Jadi saya agak, nih kabut. Karena udah kebiasaan kalau ke situ pasti kabutnya turun. Pernah dulu ya, kabutnya turun 2 meter di depan saya nggak kelihatan di mobil. Nah itu biasanya kalau gitu SOP-nya adalah harus melipir ke bahu jalan, ikutin mobil yang lain pakai hazard, cari exit keluar, cari hotel dah. Udah nggak bisa di tol. Nah ini kabutnya seperti itu memang udah langganan di situ deh. Kabutnya turun nih, sampai ke laut juga. Florence, perenang yang sangat hebat, perenang maraton yang luar biasa, tiba-tiba fatigue. Karena dilihat kabut, dia nggak bisa lihat ujungnya lagi. Dia mulai fatigue, dia mulai kecapean, tiba-tiba dia bilang sama krunya, angkat saya ke perahu. Mereka bilang jangan, kamu ini udah berenang udah lama banget, udah bentar lagi juga sampai, jangan, nggak angkat. Karena dia mulai ngerasa fatigue, dia mulai ngerasa capek. Gara-gara kabut. Waktu dia diangkat ke perahu, tiba-tiba kabutnya perlahan-lahan mulai sirna. Jarak antara perahu sampai kepada pantai utara California itu hanya 1,6 kilo, 1 mile. Jarak yang sangat mudah ditempuh sama seorang Florence Chadwick. Dia nangis terseduh-seduh di situ. Karena udah naik perahu, udah selesai, udah waktunya. Kan harus pakai timingnya, harus resmi, ada beberapa komite di situ. Keluar sebuah statement yang luar biasa. Jangan sampai kabut kehidupan menghalangi perjalanan imanmu. Karena sampai kapanpun mata kita akan terkecoh dan sering kali terkecoh dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Itu sebabnya kalau kita lihat penyakit, lihat masalah, lihat kesulitan hidup. Saya ngelihat diagnosa dokter di depan saya, Pak, dan saya mendengar sendiri dokternya ngomong sama saya, sama istri saya, kasih tunjuk diagnosanya. Pak, umur Bapak tinggal 3 bulan. Kanker darahnya udah akut, Pak. Itu saya lihat. Dan kita harus tanda tangan. Supaya ketika pengobatan terjadi, kalau saya mati, istri saya gak akan tuntut rumah sakit. Tanda tangan. Itu yang saya lihat. Kalau Bapak Ibu tanya gini, Pak ada rasa takut gak? Jelas, reaksi namanya. Reaksi kita lihat masalah, timbul takut. Itu normal, it's okay. Kita perlu ada rasa takut supaya bertindak. Repot kan kalau gak ada emosi takut, tiba-tiba ada api di rumah, tiba-tiba gini, cuma api aja, nyantai aja gitu. Lo bahaya kan kalau gitu. Harus ada emosi takut supaya kita bertindak, ya kan? Nah, setelah reaksi itu ada yang namanya respon. Respon itu adalah reaksi yang sudah terkalkulasi. Respon itu adalah sebuah reaksi yang udah dipikirin, udah direnungkan. Nah, respon kita kepada sebuah masalah gak boleh hidup di dalam ketakutan. Karena orang Kristen udah dikasih 7.000 lebih janji Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Takut normal, hidup di dalam ketakutan, gak boleh. Nggak boleh. Reaksi takut normal, respon hidup di dalam ketakutan, itu nggak boleh. Orang Kristen nggak boleh begitu. Jadi yang namanya ikut Tuhan, yang namanya kasih kehidupan sama Tuhan, itu betul-betul nggak main-main. Karena kita pengenalan sama Tuhan itu harus dipertanyakan lagi hari lepas hari. Saya kenal dia seperti apa ya? Itu harus dikaji dan itu yang jawab hanya bisa diri kita sendiri. Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 bilang begini. Markus pasal yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, daerah Tirus, Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Tuh. Orang datang karena mendengar apa yang sudah dilakukannya. Ikutin ya perlahan-lahan ya, ini bahaya soalnya nih.
Akhirnya Yesus menyuruh murid-muridnya, ayat 9, menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Perhatikan ayat 10. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak apa? Menjamahnya. Orang datang kepada Yesus karena dia bisa nyembuhin orang. Karena dia bisa kasih mujizat. Yang dikejar sama orang banyak itunya. Yang dikejar sama orang banyak adalah pemberiannya. Dan itu yang dikejar sama banyak orang yang menyebut dirinya Kristen. Saya mau kasih tahu ya, perhatikan ini baik-baik. 26 tahun saya pelayanan. 90% orang datang kepada saya akan minta doanya seperti begini. Pak, doain Pak, supaya bisnis saya lancar. Pak, doain Pak, lagi resesi, supaya semuanya lancar-lancar aja Pak. Profit Pak. Pak, tolong doain Pak, saya lagi masukin barang import, lagi ketahan Pak, tolong ya Pak doain. Pak, tolong doain Pak, kenapa? Anak biar kuliahnya lancar. Pak, doain Pak, supaya anak cepat dapat jodoh. Tahu nggak? Orang-orang seperti begitu ya, menganggap Tuhannya dewa, saya dukun. Saya dukunnya. Sampai kalau dengar orang mau ngomong kayak gitu, seringkali saya dalam hati gini, lama-lama go charge ya, minta-minta doa, bayar. Mau boarding di pesawat, mau boarding, tinggal 3 orang lagi. Pak Billy ya. Setelah itu saya pakai topi sama masker udah, gak mau lagi di airport. Pakai topi aja kelihatan. Kan iya Pak, Pak minta doa boleh. Hah, minta doa? Sekarang Pak? Iya, sekarang. Lagi mau boarding. Saya pikir emergency dong. Saya melipir ke kiri. Iya Pak, Bapak, istri, 2 anak. Iya Pak, mau doain apa? Saya juga bingung Pak, terserah Bapak aja. Ya elah Pak. Ntar aja kali pas landing. Ampun deh. Jangan kultuskan nama Tuhan loh. Mentang-mentang nama Tuhan berdiri di atas mimbar, lebih tinggi dari Bapak Ibu, lebih dekat ke sorga kali mungkin ya. Jangan kultusan. Hamba Tuhan hanya penyampai kabar keselamatan, bukan mediator loh. Dulu imam besar mediator zaman perjanjian lama. Hari ini mediatornya hanya Yesus. Bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan hanya penyampai kabar keselamatan. Dan ingat, kuasa yang diberikan sama Tuhan di dalam kita semuanya sama. Semua kita memiliki roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Sama. Aktifkan imanmu. Minta doa gak apa-apa loh. Saya juga butuh didoain. Cuman come on lah. Ayo dong, sama-sama aktifkan imannya. 90% mintanya begitu ya. 10% doang nih yang datang ke saya ngomongnya begini. Pak, bisnis lagi sulit Pak. Tolong doain ya Pak. Doain apa? Supaya saya kuat. Pak, tolong doain ya Pak. Bisnis saya lagi begini Pak. Udah mau bangkrut. Doain apa? Saya pikir doain supaya bisnisnya bangkit lagi. Enggak, dia bilang ini. Tolong doain supaya saya diubahkan Tuhan. Supaya saya belajar rendah hati Pak. Itu hanya 10%. Dan orang yang minta doa seperti begitu, itu adalah pengikut Kristus. Yang dikejar bukan pemberiannya, yang dikejar adalah Yesusnya, Sang Pemberi. Dia paham ketika ada masalah, yang pertama harus berubah dirinya, bukan masalahnya. Itu baru dahsyat. Makanya Amsal pasal yang ke-20 ayat 50, ayat berapa tuh? 30 maksudnya ngomong begini. Amsal 20 ayat 30, coba lihat. Ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kurang bisa dimengerti dengan benar. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Pukulan membersihkan lubuk hati. Saya akan kutip dari bahasa Indonesia masa kini. BIMK. Bunyinya lebih jelas, bunyinya begini. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan.
BMK tuh. Dan membersihkan hati manusia, itu terjemahan BMK. Ya, pengalaman pahit, hal-hal yang gak enak, menghapuskan kejahatan di dalam hati dan membersihkan hati manusia. Dengan kata lain, ini hikmatnya daripada Salomo. Dia katakan, ingat ya guys, kalau lagi ada masalah, tujuannya untuk membersihkan hatimu. Itu sebabnya kalau minta doa supaya hatimu makin bersih. Yuk kita masuk ke dalam kedewasaan rohani. Di 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan kalau kebenaran itu seringkali jadi kebodohan bagi manusia. Kebenaran jadi kebodohan. Kebenaran firman jadi kebodohan. Kenapa? Karena yang dikejar adalah pemberian-pemberian Tuhan terus. Makanya ketika dikejar pemberian Tuhan, orang makin gak paham isi hati Tuhan. Orang gak paham yang namanya kebenaran. Karena kebenarannya gak dibaca bener-bener. Padahal itu kebenaran yang hakiki. Yang sesungguhnya. Bapak Ibu kalau beli HP, buka boxnya. Pas baru dibuka boxnya, emangnya ada HP-nya? Enggak ada. HP di dalam. Di atas apa? Buku manual. Dibaca kagak? Enggak. Saya juga enggak, lempar. Cari HP, mana HP gua? Terus kita cari-cari sendiri fitur-fiturnya. Terus nanya sama teman, HP gua bisa apa ya? Padahal ada di buku manual loh. Betul enggak? Saya pernah punya HP dulu, 1 tahun kemudian tiba-tiba gini, ya ampun HP gue bisa kayak begini tuh, ada fitur yang keren banget. Teman saya bilang gini, dari dulu juga bisa, lu aja kagak baca buku manualnya. Buku manual itu artinya the manufacturing mind, pikiran daripada sang pabrik ada di situ. Buku manual kita Alkitab, pikiran daripada sang pencipta ada di situ. Di situ dikasih tahu, seperti kalau baca buku manual tentang HP kita, dikasih tahu kita nih bisa apa di dalam Tuhan. Kita bisa apa aja dikasih tahu di situ, kehebatan kita, identitas kita dikasih tahu di situ. Terus di bagian berikutnya dikasih tahu begini, kalau punya HP ini jangan dimasukin di air ya, jangan dipakai sebelahnya api ya, bahaya. Alkitab juga kasih tahu, jangan buat ini, jangan buat itu, bahaya buat dirimu. Terus di akhir daripada buku manual biasanya dikasih tahu gini, kalau terjadi apa-apa sama produknya, bawa ke dealer resmi, authorized dealer. Kalau terjadi apa-apa di sini, dalam sini, bawa ke dealer resmi, salah satunya ibadah di sini. Amin. Jangan cari jawaban di tempat lain, karena jaminan gak ditanggung nanti. Betul gak? Itu buku manual. Makanya dibaca Alkitabnya. Saya cuma ngasih tahu aja, saya tahu ini muka-muka baca Alkitab, cuman saya cuma ngasih tahu aja nih isi khotbah aja. Di sini beda lah nih buat jemaat yang lain, ya. Karena di Indonesia tahun lalu Indonesia menempati urutan pertama di dunia, bukan di Olimpiade, jangan bangga. Nomor 1 di dunia orang-orang depan sosmed 5 jam per hari. Per hari, coba kecuali jemaat SSM beda. Muka-muka baca firman, ya. Itu jemaat di tempat lain, ya. Sekarang saya mau tanya gini. Orang kusta yang sembuhin Yesus berapa orang? Ayo gak baca Alkitab. Lukas 17. Berapa orang? 100. 10, benar. Yang balik berapa? 1 toh? Nanti di rumah dibaca ya. 10 disembuhin ya. Waktu sembuhin, 9-nya kabur. 9-nya terpesona sama pemberian Yesus. Sembuh, kabur. Yang 1 balik. Bilang sama Yesus gini, thank you, terima kasih ya Tuhan. Yesus bilang apa? Mana teman-teman kamu? Tahu, kabur, kesenangan sama pemberian Tuhan toh. Kenapa Yesus tanya mana yang 9? Karena ternyata ada surprise lagi. Ada sesuatu yang mau ditambahin lagi. Nanti kalau Bapak Ibu baca, ayatnya akan berbunyi begini. Imanmu menyelamatkanmu. Bahasa Inggrisnya, your faith has made you whole.
Bahasa aslinya adalah imanmu, keterpesonaanmu dengan aku menyembuhkanmu dengan keseluruhan, komplit. Maksudnya apa sih? Yang 9 disembuhin toh dari kusta, bekas kustanya masih ada. Makanya Yesus tanya gini, mana yang 9? Belum tuntas prosesnya, udah kabur. Rugi toh? Yang 1 yang balik, waktu dia bilang terima kasih, dia terpesona sama sang pemberi, bukan sama pemberiannya. Kesembuhannya komplit. Orang gak akan pernah tahu dia bekas pengidap kusta, cari kerjaan gampang. Yang 9 cari kerjaan susah, karena bekas kusta. Yuk terpesona sama sang pemberi, jangan sama pemberiannya. Itu sama aja seperti waktu kita ngajarin anak-anak kita pas dapat kado di rumah, betul gak dulu? Pas dapat kado kan kabur sama kadonya. Terus kita orang tua bilang apa? Bilang apa? Bener gak? Ayo. Kita juga mungkin begitu dulu. Di rumah kita pemberian kado yang agak besar itu di dalam 3 occasion setiap tahun. Ulang tahun, Natal, sama naik kelas. Anak-anak kita kalau dapat kado lari sama kadonya. Terus kita bilang apa? Dia pas bilang terima kasih gak ngelihat ke kita, dia ngelihat ke kadonya. Karena diharuskan kan bilang terima kasih kan. Bilang apa? Thank you daddy, thank you mami, tapi lihat kadonya. Dia ngomong begitu karena dia diharuskan bilang terima kasih, betul kan? Dia terpesona sama kadonya. Itu anak kecil. Makanya Daud bilang begini di Mazmur 131, aku mau menyapih diriku. Dari menyapih artinya aku mau melepaskan ketergantungan sama susu, aku gak mau jadi anak kecil. Paulus di Korintus bilang begini, aku gak bisa kasih kamu makanan yang berat karena kamu masih tergantung sama susu, masih anak kecil. Berarti apa? Titipan-titipan dahsyatnya Tuhan gak bisa dikasih. Karena masih anak kecil, kecil rohani maksudnya. Gak tanggung jawab. Makanya kalau ke toko mainan ada tulisan kan di boxnya 2-4, 6-8, 10-12. Itu panduan buat orang tua kalau ngasih kado buat anaknya atau kasih mainan buat anaknya sesuai sama umurnya. Kita tanggung jawab kita juga sesuai dengan umur usia kedewasaan rohani kita di hadapan Tuhan. Anak saya Keaton ya, anak kita yang kedua nih. Waktu dia umur 9 tahun. Dia ulang tahun saya kasih dia Lego. Pertama kali dia mulai tidak terkesima sama pemberiannya. Dia tanya gini sama saya, Dad, waktu tadi barusan Daddy bayar, itu gak bayar ya? Hah, bayar lah. Tapi kan cuman pakai kartu, gak ada uangnya. Itu namanya kredit card. Berarti gak bayar? Bayar. Abis itu nanti ada tagihan, kalau tagihannya datang orang-orang pada nangis. Lihat tagihan. Dad, aku punya solusi. Kalau Daddy gak punya uang, aku pernah loh Dad, diajak sama Oma, pergi ke sebuah mesin, Oma begini, uang keluar. Daddy kalau gak punya uang, pergi aja ke mesin-mesin kayak begitu kan banyak tuh, Daddy pencet-pencet aja, uang keluar loh Dad. Solusi yang sangat baik nak. Kamu tahu gak kalau kamu masukin kartu kamu dan saldonya 0, kamu begini-begini, itu kartunya ketelen. Dia pulang sampai rumah, dia gak buka kadonya. Dia bilang thank you daddy, thank you. Dia tidur sama saya sepanjang malam. Sampai besoknya baru dibuka kadonya. Istri saya bilang gini, wow udah dewasa ya. Dia udah terpesona sama sang pemberi. Bukan sama pemberiannya lagi. Makanya di ayat yang ke-11 dan 12, Markus pasal yang ketiga ya. Dikatakan begini. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Yesus lagi berdoa nih ya. Terus roh jahat keluar nih dari orang-orang itu ya. Roh jahat aja tahu siapa dia. Engkau adalah anak Allah. Ayat berikutnya agak aneh kalau dibaca. Nih ini perlu pemahaman. Ayat 12 bilang begini. Tetapi Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia loh. Kasih tahu aja dong. Gak mau. Kenapa? Maksudnya apa sih? Gini. Saat itu semua orang yang terkesima sama Yesus, terkesima sama kesembuhannya toh. Mereka gak peduli dia datang buat apa, mau mati dengan alasan apa, gak peduli mereka. Padahal dia datang untuk menyelamatkan jiwa mereka toh. Yang tersiar di mana-mana adalah
digadang-gadang di mana-mana adalah dia adalah Mesias yang hadir, yang akan membebaskan mereka dari belenggu politik penjajahan Roma. Mereka berpikir ini adalah Mesias yang nanti akan jadi raja bagi bangsa Yahudi, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Makanya waktu dia masuk di atas keledai ke kota Yerusalem, semuanya teriak apa? Hosana, Hosana. Arti kata Hosana adalah save us, selamatkan kami. Tapi waktu mereka akhirnya sadar bahwa dia tidak datang menjadi pembebas atas penjajahan Romawi, gak lama setelah itu teriakan berikutnya berubah, salibkan dia. Bapak Ibu pikir hari ini gak ada orang ngomong begitu? Gak begitu ngomongnya gini, ada masalah nih, gue kecewa gue sama Tuhan. Kenapa? Karena di dalam pengenalan dia sama Tuhan adalah Tuhan yang suka beri, sesuai sama keinginan dia. Tuhan datang gak membawa jawaban buat keinginan kita, bukan. Tuhan datang membawa jawaban bagi keperluan dan kebutuhan kita. Baru keinginan, atau kadang-kadang keinginan gak dikasih bahkan. Itu Tuhan. Jadi jangan kotak-kotakin Tuhan. Makanya banyak orang yang menyebut dirinya orang Kristen kecewa sama Tuhan. Saya cuma mau tantang kita hari ini. Pertanyakan ini pertanyaan retorik ini ke dalam diri kita sendiri. Saya pengikut Kristus atau bukan sih? Kalau saya berani bilang saya orang Kristen, seperti apa saya kenal dia? 26 tahun pelayanan saya udah lihat terlalu banyak orang di dalam ranah saya aja nih ya. Yang pelayanan cuma sekedar pelayanan aja, karena memang udah rutinitas aja. Gak ada tuh setiap hari yang keintiman sama Tuhan, gak ada. Kelihatan kok dari buahnya. Saya setiap hari ya, saya berdiri di sini bukan saya berarti lebih hebat, enggak, kita semuanya sama kok. Saya juga ngingetin diri saya dengan khotbah-khotbah kayak begini. Saya tuh nolak-nolakin banyak pertemuan, tanya istri saya. Kalau tanya, Billy tuh kalau lagi nggak khotbah ngapain sih? Oh cuman 2 kesukaannya dia, nge-gym. Udah gitu dia belajar di kamar, bisa berjam-jam tuh. Menyendiri sama Tuhan. Tanya istri saya. Berjam-jam. Bagi saya keintiman dengan Tuhan itu bisa jadi bekal untuk jadi buah buat hidup saya juga. Memproteksi hidup saya dan juga bagi jemaat Tuhan. Itu kan banyak orang gak tahu, banyak orang gak lihat. Berapa banyak event-event yang atau bahkan undangan-undangan saya gak bisa hadirin. Karena bagi saya itu prioritas bagi hidup saya. Saya lebih baik mengerti isi hati Tuhan daripada banyak-banyak gaul di luar. Oh saya punya waktu dengan teman-teman saya, oh jelas. Saya punya waktu, saya punya mandi ritual di Jakarta sama teman-teman saya yang ring satu saya. Saya punya hobi saya akan lakukan itu semuanya. Tapi yang namanya saat teduh dengan Tuhan, itu gak bisa diganggu gugat. Itu sebabnya komitmen saya 5 tahun lalu, saya bilang ini, Tuhan saya mau tulis renungan harian. Berarti saya harus belajar tiap hari. Udah 1.800 renungan harian saya tulis tiap hari loh. Dan gak mudah nulis renungan harian. Kalau pagi-pagi bangun pagi jangan baca sosmed. Kalau baca sosmed buka, kalau nggak punya renungan harian di YouTube saya ada renungan harian udah 1000-an lebih, tinggal baca. Mau di copy paste di Facebook silahkan. Itu saya tulis buat jemaat. Pagi-pagi jangan buka-buka sosmed udah gitu ngeliatin orang yang kita sebel gitu sosmednya. Ya elah keluar negeri lagi, flexing banget sih lo gitu. Baru bangun pagi udah kayak begitu, nggak penting banget tau nggak? Oke. Sebelum saya kasih ayat terakhir, saya mau kasih tahu ini. Di dalam hidup kita ya, kita punya 5 pertanyaan yang kalau kita jadi pengikut Kristus, kita bisa jawab 5 pertanyaan. Hidup jadi meaningful, hidup tuh jadi berarti. Yang pertama, saya itu siapa sih? Kalau kita ngerti ya isi hati Tuhan, kita akan ngerti siapa kita. Ini prinsip saya dari dulu. Orang kita nih ya, kita belum tentu loh kenal diri kita sendiri. Belum tentu loh. Makanya orang banyak yang melakukan kriminal ketika di kantor polisi mereka bilang gini, saya kilaf pak, saya gak tahu apa yang saya lakukan. Ayo, Yeremia 17 bilang begitu. Ya, saya mau kasih tahu ya, makin dekat dengan penciptanya, kita makin kenal diri kita sendiri. Identitas itu serupa dan segambar seperti Tuhan. Jadi, orang lain mau ngomong apa tentang saya, tentang saudara,
Akhirnya saudara bisa bilang begini, biarin aja, itu kan opini dia. Identitas gue adalah identitas segambar dan serupa seperti Tuhan. Dan gue ini orang yang lebih daripada pemenang. Itu katanya Alkitab. Itu katanya Tuhan tentang diri gue. Lu mau ngomong sebodoh ting gitu, ya gak? Bener? Itu kan opini lu. Patokan gue adalah firman Tuhan yang bicara siapa diriku. Kita ngerti identitas. Yang kedua kita akan paham, saya ini berasal dari mana? Saya berasal dari mana? Oh, saya makin mengerti ya Tuhan, saya ternyata bukan dari dunia seperti Tuhan bilang. Saya adalah warga kerajaan sorga dan utusan kerajaan sorga yang diutus ke muka bumi. Masa tugasnya Mazmur katakan 70, kalau kuat 80 tahun. Jangan stres gitu ngeliatin saya, itu ayat Alkitab. Mazmur 90 ayat 10. Ajari aku menghitung hari-hariku demikian supaya aku bertindak bijaksana. Mama saya udah 81, berarti umurnya udah bonus. Kalau ditanya tante, rahasia umur panjang apa? Dia selalu bilang begini, makan ikan, olahraga, sama minum wine. Minum wine tante? Iya, seperti Paulus katanya gitu. Terus dia bilang gini, ada ayatnya, di mana tante ayatnya? Saya juga lupa katanya gitu. Umur 81, jalannya masih gagah. Tadi malam kita ajak jalan-jalan, dia paling demen ke mall. Mama seneng deh kalau ke mall, bukan belanja, enggak, jalan-jalan. Senang naik turun tangga, masih kuat. Toko favorit cuma satu, Watson. Karena di Watson itu ada buy one get two free. Apaan? Sabun cuci tangan. Mah, banyak amat beli sabun cuci tangan. Biarin aja, kalau kebanyakan kan bisa bagi tetangga. Tetangganya kan saya. Tinggal sebelah-sebelahan sama saya. Jadi saya bilang sama istri saya, udah jangan beli sabun cuci tangan kebanyakan. Minta sebelah aja. Itu mama tuh. Di kalangan cucu-cucu dia disebut Oma OTP. Tahu nggak OTP apaan? Jadi kalau kita belanja online pakai kredit card, kan ada OTP tuh di SMS. Kita masukin nomornya, baru kredit cardnya bisa, ya kan? Dia paham banget dan ahli banget. Dan dia belanja online-nya gila-gilaan. Belanja makanan, belanja bandeng. Pokoknya dia tahu harga. Kenapa dia aktif belanja online? Kan dia kagak bayar. Yang bayar ujung bulan kredit cardnya anak-anaknya. Mah ini tagihan banyak amat. Udahlah, itu kan makanan juga dimakan sama cucu-cucu katanya gitu. Itu bandeng lebih murah dibeli-beli. Bandeng tanpa duri. Itu buah-buahan lebih murah di sini. Dia tahu harga. Jadi disebut Oma OTP. Ya udahlah biarin aja, biar otaknya terus jalan. Dia senang aja belanja karena nggak bayar, kan enak banget ya begini belanja ya, dikirim gitu. Kita yang repot lihat tagihannya. Ingat ya, kita adalah duta besar kerajaan sorga. Duta besar Amerika dikirim sama Amerika ke Indonesia, yang bayar gaji siapa? Amerika toh? Kita dikirim sama kerajaan sorga toh? Yang bayar semua dan tanggung semua kebutuhan kita, kerajaan sorga. Tenang aja. Yang ketiga, kita akan tahu kita nih di dalam dunia harus ngapain. Kita tuh ngapain sih ada di sini gitu loh. Kita tahu waktu tadi pagi Tuhan bangunkan kita semuanya. Kita masih dikasih nafas kehidupan. Berarti kita masih dibutuhkan sama dunia ini. Berarti masih ada orang yang butuh kita. Oke, hargai hidupmu. Yang keempat, kita akan tahu talenta kita. Kita akan tahu panggilan hidup kita. Kita akan tahu zona kekuatan kita seperti apa. 2 tahun lalu anak kita Keaton yang tahun depan akan kuliah, tiba-tiba masuk kamar, mau mesbah keluarga, tiba-tiba malam-malam bilang gini, Daddy, Mami, aku sekarang udah ngerti dan tahu dan paham. Apa yang aku akan ambil nanti kalau kuliah? Apaan, Dek? Sport science. Apaan tuh, Dek? Terus kita diajarin sama dia, nih kayak gini nih, liatin YouTube-nya. Oh ternyata kayak gitu. Jadi dia ajarin salah satunya begini. Dedi, tahu nggak itu olahraga F1, Formula One, yang mobil kebut-kebutan tuh, tahu kan ibu-ibu ya? Ini sok ngomong sama ibu-ibu harus dijelasin soalnya, karena ya, kalau bapak-bapak kan ngerti. Ibu-ibu harus mengerti yang mobil F1 tahu ya? Itu kan dibilangnya jet darat ya. Itu kan 300 km per jam. Nah, anak saya bilang gini, Dad, itu di tim itu ya, di tim olahraga juga semuanya ada namanya sport scientist. Itu disebut trainer bahasa dunianya, bahasa dulunya. Daddy tahu nggak? Itu kalau di F1, itu kalau latihan di gym, itu latihan otot mana? Tahu nggak? Nggak tahu. Apaan, Dek? Latihannya otot leher. Karena itu gravitasi. Jadi waktu dia 300 km per jam kan nyentak gini, tek gitu. Itu otot lehernya harus kuat. Oh gitu. Dia nggak boleh nge-gym kayak Daddy, kegedean badannya ntar. Masuk ke kokpit nggak muat. Pantesan saya bilang dulu saya pernah ke pabriknya Toyota di Jepang. Saya kenal sama manajernya bilang gini, mau nggak nyobain F1-nya Toyota di belakang tuh? Maulah.
masuk ke kokpitnya mau nggak? Dia bilang gitu. Sebelum banyak orang, ayo masuk. Dikasih, nggak boleh itu sebenarnya. Saya masuk ke tempat kemudinya F1, nggak muat saya. Kayak supir angkot jadi keluar gini. Orang Toyota bilang ini, man, you're too big katanya. Nggak boleh. Jadi anak saya bilang gitu, makanya dia dilihat kan pengemudinya slim semuanya. Tapi otot lehernya kuat-kuat dad. Karena nyentak begini, oh gitu. Kita cari sekolahnya. Pas ketemu sekolahnya kita nyamperin, kita masukin ke sekolahnya mereka salah satu mata pelajarannya nge-gym. Belajar anatomi tubuh, belajar otot. Saya dalam hati gini, ya ampun kalau tahun 80-an ada kayak gini saya ambil ini aja. Ngapain gua ambil ekonomi dulu, bosen. Seru kan ya? Ada zona kekuatan. Kemarin kita ada pelayanan di Australia. Ternyata kita baru dikasih tahu lagi, Australia itu nomor 4 kemarin waktu Olimpiade. Nomor 4 ternyata, nomor 4. Mereka bilang nomor 4, hebat banget. Saya bilang gitu, kok bisa? Bapak nggak paham kan, nggak ngikutin kan? Padahal jumlah penduduk Australia itu cuma 26 juta, lebih dikit dari Jawa Barat katanya. Karena sport science-nya hebat. Karena mereka ngajarin atletnya hebat. Makanya semua orang dikasih zona kekuatan. Sama seperti Nehemia, ada di kerajaannya Artasasta. Di sebuah tempat yang jauh, jauh di sana, kerajaan Persia. Dia orang Yahudi loh, dia juru minum loh. Tiba-tiba satu hari Tuhan panggil dia untuk mendirikan tembok Yerusalem. Dia tiba-tiba alih profesi dari juru minum jadi teknik sipil. Dia bangun tembok Yerusalem. Dia minta izin sama Raja Artasasta, saya pulang kampung ya Raja. Saya nggak kerja di sini lagi. Dan dia diangkat jadi bupati Yerusalem. Semua kita dikasih talenta yang hebat-hebat sama Tuhan. Dan yang terakhir, semua kita pasti tahu. Pertanyaan berikutnya, kemana kita setelah ini? Semua kita akan dipanggil pulang. Tadi saya dengar kesaksian Ibu Murni yang luar biasa. Suami dan anaknya sudah dipanggil pulang. Kita nggak didesain untuk pisah sama orang yang kita kasihi loh. Itu sebabnya kita berduka. Saya sangat mengerti ketika dia tadi katakan betapa sedihnya hati, hancur hidupnya di awal-awal. Saya juga mengalami teman-teman dan bertemu dengan teman-teman seperti itu. Saya juga hancur ketika papa saya dipanggil pulang sama Tuhan. Nggak ada orang yang pas dengar orang dipanggil pulang gini, lu tahu nggak ini dipanggil pulang? Ya ampun, asik banget, keren banget. Ya ampun, kapan gue ya gitu kan? Nggak ada. Padahal kan dipanggil pulang kan harusnya asik banget ya, dipanggil pulang ke rumah bapak. Terus kita datang ke rumah duka, liatin orangnya di peti mati. Ya ampun, gue kapan ya? Aduh asik banget sih gitu. Nggak ada. Siapa yang cinta Tuhan? Semua angkat tangan. Siapa yang mau ketemu Tuhan duluan? Semua nggak ada yang angkat tangan. Padahal indah sebenarnya. Cuman karena kita nggak didesain pisah sama orang kita kasih, terjadilah kedukaan. Saya tutup sama ini ya. Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18 mengatakan begini. Ini adalah cerita tentang Hanaya, Misael dan Azaria. Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka diperhadapkan dengan tungku api. Dan mereka diharuskan menyembah dewa yang didirikan sama Raja Nebukadnezar. Kalau mereka nggak nyembah dewa itu, mereka akan dijebloskan ke dalam tungku api, alias dibakar hidup-hidup. Sekarang hukuman mati, Bapak Ibu, manusiawi, regu tembak harus nembak dada sebelah kiri, biar kena jantung sepersekian detik mati. Di Amerika lethal injection, seperti dibius. Ini dibakar hidup-hidup. Bahkan mereka melihat prajurit yang memanaskan tungku apinya sampai mati di depannya. Kita udah tahu kisah ujungnya mereka. Mereka nggak terbakar karena ada malaikat yang menjaga mereka. Tidak ada sehelai dari jubah mereka yang terbakar, betul ya? Tapi kan mereka nggak tahu. Yang mereka lihat adalah tungku api. Ini yang mereka katakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tuhannya mereka sanggup, sangat sanggup. Ini adalah pernyataan orang yang memang tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan hal ini. Kalimat berikutnya, ayat 18, itu adalah kalimat orang-orang yang menyatakan kepada mereka semua saat itu. Dan juga kepada kita hari ini. Bahwa 3 anak muda ini adalah pengikut Tuhan. Karena ini yang mereka katakan. Mereka tahu Tuhan mereka sanggup. Dan sanggup menolong mereka. Tetapi ayat 18 mereka katakan begini. Tetapi seandainya tidak terjadi sesuai dengan keinginan saya. Tuhan tidak tolong kami hari ini.
dan kami akan mati martir di dalam tungku api. Hendaknya tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Dengan kata lain mereka katakan begini, kami tahu Tuhan kami sanggup, tapi seandainya tidak terjadi sesuai dengan keinginan saya tetap akan taat dan komit sama dia. Dan dari mulut saya tetap akan keluar kalimat, Tuhan itu baik. Itu adalah orang yang mengatakan kepada dirinya, dialah pengikut Kristus. Saya tutup dengan kisah ini. Berat bagi saya untuk cerita ini. Teman saya sedang menyiapkan ruang ibadah di hari Sabtu di sebuah gereja kecil di luar Jakarta. Dia punya keluarga yang sangat sederhana, istri dan anak yang masih kecil. Dia siapkan ruang ibadah, setelah itu dia pulang ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya, dia mau menikmati hari malam, Sabtu malam dengan keluarganya yang kecil. Keluarga sederhana, gerejanya juga gereja sederhana. Di luar Jakarta gereja kecil. Dia kembali ke rumahnya bersama dengan istri dan anak yang masih kecil. Dia buka pintu rumahnya. Tanpa dia sadari, singkat cerita ya, ada gas bocor. Rumahnya meledak. Istrinya meninggal. Dia dan anaknya luka bakar. Teman saya ini ketika berjumpa dengan saya gak pernah lupa yang keluar dari mulutnya adalah kalimat seperti ini. Kak, sampai kapanpun Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sangat setia. Bagi saya, dia adalah pengikut Kristus. Sampai kapanpun, apapun yang terjadi, kalau Tuhan yang pimpin saya, walaupun melewati suka dan duka, hal yang tidak enak, sampai kapanpun, aku tahu bahwa ujung daripada perjalananku pasti terbaik bagi aku. Pasti terbaik. Tesalonika mengatakan, jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Berduka gak masalah loh. Tapi berduka jangan seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena satu hari kelak kita akan berjumpa dengan mereka. Di detik kita menginjakan kaki di kekekalan nanti, jangan sampai kita malu kalau sampai Tuhan perlihatkan kehidupan kita yang sangat singkat di bumi ini yang penuh dengan komplain dan stres dan depresi. Kita mungkin akan katakan begini, rugi ya aku ya. Coba dulu aku menikmati hadirat Tuhan walaupun aku banyak susahnya dulu. Kalau aku tahu hari ini kekekalan seperti begini, rugi aku dulu. Karena ini semuanya hanya sementara. Sementara semuanya. Apapun yang terjadi, jadilah pengikut Kristus. Bapak Ibu tidak akan pernah kecewa. Bangun pagi pasti tersenyum. Karena dipegang tangannya sama Yesus. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak, aku dibatasi waktu, tapi firman Tuhan gak pernah dibatasi waktu. Nanti kalau mereka semua pulang Tuhan, biarkan firman ini termeterai dalam setiap hati. Karena aku tahu Tuhan bahwa kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Bapak yang baik, hari ini deklarasi hidup kami. Kami mau betul-betul Tuhan menjadi pengikut Yesus. Bukan sekedar pribadi yang mengenal Tuhan dari pemberian-pemberiannya saja. Bahkan mungkin kami terkesima dengan pemberian Tuhan. Kami lupa untuk kami terpesona sama Sang Pemberi. Hari ini Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Firman-Mu berdaulat atas hidup kami. Apapun terjadi Tuhan, tetap mulut kami akan deklarasi, Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau setia bagi kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang maha tahu, maha hadir, dan bahkan maha kuasa. Kami tidak. Itu sebabnya tangan-Mu yang hebat ketika menggenggam tangan kami. Kami tidak akan pernah mau melepaskan itu Tuhan. Karena pada akhirnya pasti kehidupan kami ini nyaman dan aman. Bersama dengan Yesus. Sumber atas segala sumber. Mata
meteraikan firman ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengar dan kami sudah senantiasa mengucap syukur dalam hidup kami. Dan hidup kami penuh dengan kesaksian karena kami ngalamin Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.